afdalal ulama bisyarafil izzi was safa wa ashraqa qulubahum wa uqulahum bi anwaril baha wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wa tharra amma ba'du. Yang sangat kami muliakan para alim ulama, para tokoh dan pemuka masyarakat, wabil khusus ibunda kita, Ibunda Nyai Hajah Sintah Nuria Wahid beserta putri-putri beliau dan cucu-cucu beliau yang luar biasa. Hadir bersama kita Al-Mukarram Romo Kiai Haji Mustafa Bishri, tadi Bapak Menteri Agama, juga Bapak Mahfud MD. Saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu namanya. Hadir di sini tokoh politik, tapi insya Allah semua yang hadir luar biasa. Semoga semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang mulia ini, alhamdulillah kita semua dapat hadir hormat haul seorang tokoh yang tak pernah habis dikenang sepanjang masa. Hadir di sini kita lihat berbagai tokoh agama, semua merasa memiliki Gus Dur. Saya ingat dulu ada seorang khalifah pada masa dinasti Abbasiyah bernama Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin kurang lebih hanya 2 tahun. Pada saat beliau wafat, banyak tokoh menangisinya. Orang-orang Yahudi minoritas, orang Nasrani yang minoritas pada masa kepemimpinannya menangis. Karena kenapa orang baik seperti beliau umurnya tidak panjang. Beliau hanya memimpin 2 tahun. Itu kenapa ada seorang penyair membuat syair kesedihannya tentang Umar bin Abdul Aziz. Kata sang penyair, halafaz zamanu la ya'tiyanna bimithlihi hanathat yaminuka ya zamanu fakaffiri. Halafaz zamanu, zaman pernah bersumpah, layatiyanna bimithlihi, nanti akan lahir orang seperti Umar bin Abdul Aziz. Hanathat yaminuka ya zamanu fakaffiri. Tapi kata sang penyair, hanathat yaminuka ya zamanu fakaffiri, kau harus membayar kafarat sumpahmu hai zaman, karena sampai sekarang belum lagi lahir seorang tokoh seperti Umar bin Abdul Aziz. Tapi saya ingin katakan, saat penyair ini membuat syair, Gus Dur belum lahir. Andai kata penyair itu sekarang hidup lagi, melihat apa yang ada di sini, yang hadir acara haul, kita sejak tadi merasakan, semua merasa memiliki Gus Dur. Sama seperti semua merasa memiliki Umar bin Abdul Aziz. Maka sekarang mungkin zaman akan mengatakan saya tidak perlu membayar kafarat, karena orang seperti Umar bin Abdul Aziz ternyata telah ada di Indonesia
yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beri tepuk tangan buat beliau. Malam hari ini hadirin yang dimuliakan Allah, saya sebenarnya saat dihubungi oleh Menteri Perhubungan, Mbak Emma, istrinya Prof. Rumadi, itu hanya menyampaikan salam dari keluarga besar Gus Dur. Saya bilang apa pantas saya bicara di forum yang terhormat ini. Beliau hanya mengatakan, yang penting kata Bu Nyai Sinta, tolong bacakan syair-syair untuk Gus Dur. Karena memang almarhum ini menurut saya tokoh yang memiliki banyak talenta. Ki Abdurrahman Wahid itu rajulun muta'addidul mauhibati dalam bahasa Arab. Beliau itu seorang yang memiliki banyak talenta. Kenapa? Lita'addudil mahami, karena memang oleh Allah Subhanahu wa taala dipersiapkan untuk banyak tugas. Beliau budayawan. Saya pernah mendengarkan bagaimana beliau membaca syairnya Nabigah Az-Zabiani. Itu seorang penyair jahiliyah. Saya kagum. Fa innaka syamsun wal muluku kawakibu idza tala'at lam yabdu minhunna kaukabu. Jadi santri seperti saya ini yang dulu belajar di pesantren itu merasa Gus Dur itu kok saya banget. Kami ini di pesantren dulu menghafalkan syair-syair Arab, lalu kemudian Gus Dur seperti itu. Tapi Gus Dur juga cendekiawan. Beliau kalau sudah bicara tentang keilmuan luar biasa. Kita lihat hari ini Masya Allah para cendekiawan kumpul. Beliau juga tokoh politik yang sangat dihormati. Sehingga kita melihat pada malam hari ini para tokoh politik hadir. Juga beliau adalah rohaniawan, orang yang sangat dihormati karena memang beliau memiliki rohani yang tajam. Makanya kalau orang bilang semua merasa jadi Gus Durian sesuai dengan bidangnya, walaupun tidak ada yang sama persis seperti Gus Dur. Dalam sebuah syair saya ingin gambarkan Gus Dur itu, wa kullun yadda'i mithlan bi Gus Dur wa mithluhu la yuqalu lahul mithalu. Wa kullun, semua mengaku, wa kullun, semua yadda'i mithlan bi Gus Dur, semua merasa Gus Dur seperti saya. Adik-adik disabel tadi dikasih kesempatan tampil, itu luar biasa, itu luar biasa, karena beliau merasa Gus Dur itu ya seperti beliau itu memberi kesempatan para disabel. Tapi wa mithluhu la yuqalu lahul mithalu, Anda cari orang seperti Gus Dur sulit. Saudara-saudara, saya rasanya keluh mau bicara tentang Gus Dur itu. Saya hanya bisa mengikuti salah satu bagian daripada talenta yang Allah berikan pada Gus Dur. Di PBNU saya ini alhamdulillah hari ini mungkin mengikuti jejak beliau, keliling ke pesantren-pesantren, ke kiai-kiai di pelosok-pelosok. Saya pikir saya ini sudah hebat, Kiai, jarang pulang. Ini karena jarang pulang itu kadang-kadang saya harus bertemu istri saya, alhamdulillah saya ajak ke sini itu. Kadang-kadang ketemunya di bandara gitu. Kadang-kadang kalau seminggu sudah tidak pulang, saya lihat anak kecil umur 8 tahun gitu, saya ingat anak saya di rumah. Saya sudah bayangin, Masya Allah, nanti sampai rumah anak saya akan saya gendong. Tapi seringnya begitu sampai rumah saya lupa, yang saya gendong ibunya. Saya pikir saya sudah luar biasa, ke pelosok-pelosok
yang dari satu daerah provinsi perjalanan 4 jam, 5 jam. Ternyata saya terhenyak pada saat sampai pedalaman habis mengisi acara NU. Kiai-kiai di sana bilang, Gus Dur pernah kemari. Masya Allah. Lalu yang saya nggak kuat, karena kalau habis pengajian itu mereka ngajak ngobrol. Yai, jangan tidur dulu. Gus Dur itu biasanya habis pengajian sampai subuh ngobrol dengan kita, kata. Masya Allah. Lah inilah yang saya katakan, wa mithluhu la yuqalu lahul mithalu. Orang seperti Gus Dur ini sulit kita. Ketemu budayawan, beliau ngomong tentang budaya. Ketemu tentang bola, beliau bicara tentang bola fasih. Sulit sekali mencari orang seperti Gus Dur. Maka saya katakan, ini sesuai permintaan daripada Bunyai Sinta, saya akan bacakan syair Arab dalam Bahar Kamil ini. Kallat lisani anil kalami bihalihi kasukuti bikrin hina yus'alu idnuha. Kallat lisani, lisan saya keluh, ay thaqulat, anil kalami bihalihi, ketika diminta berbicara tentang Gus Dur. Keluhnya lisan saya kasukuti bikrin, seperti keluhnya lisan seorang perawan, hina yus'alu idnuha, saat dimintai izin akan dinikahkan. Kalau dalam kitab fikih itu perawan kalau ditanya, kamu mau apa tidak kalau nanti saya nikahkan sama Bobby? Mau nolak nggak enak, wong belum jelas beasiswa S3-nya. Tapi kemudian mau bilang iya malu, akhirnya diam. Itulah keluh. Waladat hunnahdah lil biladi walil umam, waladat hunnahdah lil biladi walil umam. NU melahirkan Gus Dur ini, karena kalau sudah bicara Gus Dur ya pasti bicara NU. Kalau bicara NU pasti Gus Dur. Sampai sekarang kalau kita mau tahu tentang perwujudan manusia dari NU itu siapa, ya Gus Dur. Kalau dulu Siti Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Bagaimana akhlak Nabi? Siti Aisyah menjawab, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maka hari ini kalau kita ditanya, kalau ada manusia yang bisa menggambarkan, merefleksikan sosok NU dan Indonesia serta pesantren, itu siapa? Ya Gus Dur. Karena khidmah perjuangan Gus Dur adalah perjuangan NU, perjuangan santri-santri pesantren, dan juga perjuangan bangsa ini untuk menanamkan, menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Itulah Gus Dur. Waladathu NU lil biladi walil umam, ya marhaban bi'aziziha wa za'imiha. Wa ya marhaban, wahai selamat datang, bi'aziziha, dengan orang yang mulia yang dimiliki bangsa ini, wa za'imiha, dan pemimpinnya. Waladat zamanu wa qad fukitta bimautihi, zaman melahirkan Gus Dur seperti zaman melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Wa qad fukitta bimautihi, dan Anda kehilangan betul atas wafatnya Gus Dur. Kehilangan akan siapa? Basyan hanunan musyfiqan wa muwajjiha. Anda akan kehilangan orang yang penuh senyum, orang yang humoris, orang yang sangat memiliki sifat kasih sayang,
nurani yang mendalam pada orang-orang kecil dan minoritas seperti yang dikatakan oleh Mbak Yeni tadi. Wa muwajjihan, dan kita kehilangan orang yang terus memberikan taujih, nasihat pada kita. Saudara-saudara, malikun tawadha'a lirra'i fayurfa'u, dzikrun kasyamsin la yuraddu bidaw'iha. Malikun, beliau pernah menjadi presiden. Tawadha'a lirra'i, tapi beliau masya Allah tawadu. Saya beberapa hari lalu Kiai melihat foto Gus Dur sesudah jadi presiden, lalu gerah di rumah ini didampingi Kiai Mustafa Bishri. Di bawah foto itu nyebar, saya nangis. Anda cari presiden yang seperti ini sulit, masya Allah. Dan ini rumah pun baru seperti ini beliau sesudah jadi presiden. Malikun tawadha'a lirra'i fayurfa'u, tapi karena ketawaduan beliau maka Allah kemudian mengangkat zikrun namanya. Kasyamsin la yuraddu bidaw'iha, laksana sinar matahari, tidak ada yang bisa menghalangi sinar matahari, tidak ada yang bisa menghalangi Gus Dur. Ya Allah, semua orang kalau ditanya NU, satu kalimat tentang NU, tokoh NU, pasti semua akan bilang Gus Dur. Sebelum Gus Dur mungkin ada ketua umum PBNU dan sesudahnya, tapi yang abadi namanya Gus Dur. Kenapa? Karena ketawaduannya. Wa huwa alladhi man la yujibu li'adilin wa huwa alladhi jama'al quluba li rabbiha. Wa huwa alladhi, beliaulah Gus Dur. Man la yujibu li'adilin, orang yang tidak pernah menjawab akan celaan orang padanya. Beliau dikritik, dicela katanya karena sering main ke gereja lalu dibilang kafir, karena sering kumpul sama romo-romo dibilang kafir, sering kumpul sama orang-orang beda agama dibilang kafir. Gus Dur jawabnya singkat, yo gampang no, kalau dibilang kafir tinggal syahadat lagi. Lo jawabnya itu ringan sekali itu, tidak perlu mencela. Ini sama seperti ada kiai dibilang, kiai kok jenengan ngerokok terus, nanti mati lo. Yo kalau mati nanti gampang dihidupin lagi. Rokoknya maksudnya, nek mati disumet malih. Nah, ini Gus Dur bisa semacam ini, saudara-saudara, itu masya Allah karena keluasan hatinya. Orang yang luas hatinya itu maknanya bijaksana. Saya ingat seorang ulama namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki. Beliau katakan, ar-rajulu idza tasa'a ilmuhu ittasa'a qalbuhu. Orang itu kalau bacaannya luas, hatinya luas, artinya wise, bijaksana. Kalau anak sekarang bilang ngopinya jauhan, pengalamannya luas, makanya tidak mudah kemudian terpancing. Saya tadi mikir, tanya pada Prof. Mahfud, apa jangan-jangan Gus Dur itu ada darah Maduranya? Jangan-jangan iya katanya. Ada nggih? Pasti. Karena menurut saya Gus Dur itu cerdasnya di luar Nurul. Cerdasnya di luar Nurul. Setahu saya orang Madura itu seperti Bobby tadi, masya Allah bahasa Arabnya luar biasa. Itu bahasa Arab salah paham itu tadi. Sebenarnya ngomongnya salah, untungnya yang dengar paham itu. Orang Madura seperti Bobby itu luar biasa. Orang-orang Jawa ini kalah sama orang Madura. Kalau jenengan-jenengan orang Jakarta ini kan beli koran paling satu, Republika, Kompas. Kalau Bobby itu kalau beli koran kiloan. Itu saking cerdasnya orang Madura itu. Nah, Gus Dur itu seperti itu. Wa huwallazi man la yujibu li'adilin. Beliau adalah orang yang tidak menjawab atas celaan orang padanya. Yang hebat dari Gus Dur ini ya bait terakhir, wa huwallazi jama'al quluba li rabbiha. Gus Dur adalah orang yang bisa
mengumpulkan hati-hati manusia semuanya, tak pandang apa agamanya, untuk cinta pada Tuhannya. Bagaimana cara Gus Dur membuat orang cinta pada Tuhannya? Adalah cinta pada manusia dan kemanusiaan. Kalau orang cinta pada kemanusiaan, otomatis dia cinta pada Tuhannya. Inilah sumbangsih terbesar Gus Dur yang luar biasa. Hadirin, kenapa beliau bisa begini? Saya membaca, bacaan saya ini karena proses panjang beliau dari zaman di pesantren. Orang berilmu itu singkatnya dalam Al-Quran disebut 4 kali dengan 3-4 sebutan, Prof. Pertama, Allah menyebut orang berilmu itu dengan sebutan Rabbaniyin. Rabbaniyin, Rabbaniyun, Ribbiyun, itu 4 kali disebut. Ini cirinya orang yang beliau istiqomah ngajar, ngaji dan baca. Gus Dur pernah melewati fase ini saat ngajar di Tambak Beras dan di Denanyar. Rabbaniyin. Kedua, Al-Quran itu menyebut orang berilmu dengan sebutan ulama. Ulama itu cirinya 2 kali disebut dalam Quran adalah rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ketiga, Al-Quran menyebut orang berilmu dengan sebutan ahlad dzikri. Ahlad dzikri itu tempat bertanya. 2 kali disebut dalam Al-Quran. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Gus Dur tempat bertanya semua orang. Budayawan bertanya pada beliau, agamawan bertanya, kiai bertanya. Yang terakhir ini, yang keempat, inilah yang terkait dengan nurani. Gus Dur adalah ahlul lubbi, yang bahasa jamaknya albab. Ulul albab disebut dalam Quran 16 kali. Ahlul lubbi adalah orang yang memiliki nurani. Ahlul lubbi kenapa memiliki nurani? Karena santapannya adalah rohani. Beda dengan ahli lobi. Kalau ahli lobi santapannya jasmani. Nah, ahlul lubbi disebut 16 kali. Gus Dur ahlul lubbi. Beliau selalu melihat sesuatu tidak dari kulit. Karenanya saya ingin tutup dengan satu syair yang menggambarkan siapa itu ahlul lubbi. Syair ini indah, ada dalam Nuniyahnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Fannasu aktsaruhum fa ahlu dhawahiri tabdu lahum laisu bi ahli ma'ani fahumul qusyur wa bil qusyuri qiwamuhum wal lubbu haddu khulasatil insani. Fannasu, manusia, aksaruhum, kebanyakan, fa ahlu dhawahiri, mereka itu orang-orang yang mengukur sesuatu dengan zahir dan kulit. Tabdu lahum, terlihat bagimu, laisu bi ahli ma'ani, mereka itu sangatlah dangkal. Fahumul kusyuru, mereka itu orang yang mengukur sesuatu dengan kulit. Wabil kusyuri kiwamuhum, menganggap kalau kaya, kalau punya jabatan, kalau pinter, mereka bisa dihormati. Itulah orang-orang ahli kulit. Wallubbu hadzu khulasatil insani, kalau Anda mau memiliki kemanusiaan dan dianggap sebagai manusia, Anda harus memiliki nurani. Kalau Anda punya nurani yang tajam, baru Anda disebut manusia dan baru Anda disebut sebagai humanisme. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.